Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Pagi hari ini kita menyiapkan hati kita memberi yang terbaik hanya buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Membawa seluruh hati kita kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita dan seluruh keberadaan kita. Biar hadiratnya melingkupi kita, biar hadiratnya memenuhi kita. Katakan pujian ini, sembahlah Dia dengan segenap hati, seluruh jiwa. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan pujian ini bersama-sama. Ini saatnya, oh kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji Dia. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ya, Engkau hadir di tengah pujian penyembahan kami Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sama katakan, kita masuk, haleluya, tanah suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Oh,
Amin Tuhan Yesus. Ore bashi bararabaya, ore baya kirebaya, ore baya sararabaya. Hallelujah. Ere baya karabaya shiridaba, ore baya karabaya. Kita masuk kata sucinya bersama malaikat, bersama para malaikat penyembah. Mari memuji, Engkau memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan negeri kami Tuhan. Engkau melawat bangsa kami. Ini umat-umat-Mu yang berdoa, yang menyembah. Yang terbaik buat Engkau Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan. Pulihkan Tuhan, pulihkan bangsa kami. Ore bashi, ore bashi. Bapa, pulihkan. Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami. Amin Tuhan Yesus. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Kembalikan bangsa
pulihkan kembali negeri kami. Oh, haleluya. Yes Lord. Berikan pujian bagi Tuhan, amin. Yes, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Selamatnya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya ku suka cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Selamatnya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya ku suka cita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, Raja. Angka yang ditinggikan Tuhan, amin. Katakan bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Come on, bangkit, katakan kebesaran-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, Raja. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan, dan puji-pujian kami yang menyenangkan hatimu. Oh Lord Jesus. Woo! nyatakan kemuliaan-Nya, Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, dialah Raja. Amin Tuhan, haleluya. Yes Lord. Yeah, hallelujah. Jesus, Lord, we worship you, Lord. Amen. Jesus. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan tanah yang subur, buat firman-Mu ditanamkan menjadi tanaman yang berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini dengan segenap hati, jiwa kami, dengan seluruh kehidupan kami. Katakan bersama-sama puji. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan
jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tanganku Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan segenap hatimu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat, Maka kuat roh dan jiwaku. oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Yesusku, Rajaku. Ori bashikana matakara balabaya, ini babaramaya siri dalam. Ori bashik.
Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah kami dan melawat kami. Kami siap mendengar firman-Mu dengan segenap hati kami dan jiwa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kita telah memuji menyembah Allah kita yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita percaya hadiran Tuhan, kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi apapun yang sedang kita alami pada saat ini. Sebagai umat Tuhan kita harus tetap bersyukur, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh kembali menerima dan mendengar kebenaran firman-Mu. Merupakan satu anugerah, merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa jika kami boleh menerima kesempatan yang baik ini untuk kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Aku berdoa, biarlah kuasa-Mu bekerja atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini sedang berada di rumah, ada dalam persekutuan ibadah dalam rumah tangga mereka masing-masing bersama dengan kami. Oleh karena keadaan ini, Tuhan berkati dan lawat mereka dengan kuasa firman. Aku berbuat setiap telinga yang mendengar setiap pemberitaan firman ini, Roh Kudus akan bekerja di dalam seluruh kehidupan setiap kami yang mendengar firman-Mu, sehingga hidup kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan berfirman buat kami. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Mestinya hari ini kita kembali sudah beribadah dalam gereja Tuhan bersama-sama bersekutu. Tetapi keadaan tetap tidak memungkinkan kita. Sebagaimana khotbah siang minggu yang lalu, kita diingatkan untuk tetap memiliki sikap iman yang benar di dalam Tuhan. Sehingga hari ini saya percaya semua kita tetap memiliki sikap iman yang benar di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu di mana kita mulai memperingati tentang minggu penderitaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar nanti hari Jumat kita memperingati Jumat Agung. Oleh sebab itu hari ini mari kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama baca dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari sidang jemaat Tuhan kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan memberkati kita dengan pembacaan firman-Nya. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan melihat bagian dari firman Tuhan, bagian dari khotbah yang saya sampaikan berbicara tentang memahami penderitaan dari sudut iman Kristen. Ketika kita berbicara tentang penderitaan, ini berbicara sesuatu yang tidak semua orang harapkan. Ketika kita berbicara tentang penderitaan, maka kita membayangkan satu situasi yang begitu tidak enak, satu situasi yang begitu tidak nyaman, satu situasi yang begitu sulit. Tetapi hari ini, sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan, kita akan melihat
bagaimana sebagai anak-anak Tuhan orang Kristen harus memahami secara benar mengapa orang Kristen harus mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Ada banyak orang-orang yang berpikiran bahwa ketika ia menjadi orang Kristen, maka semuanya akan menjadi aman, semuanya akan menjadi bebas, tidak ada mengalami penderitaan dan kesulitan. Bahkan kita bisa melihat ada orang yang kecewa ketika ia mengikut Tuhan, lalu ia harus mengalami keadaan-keadaan yang begitu sulit di dalam hidupnya, dan pada akhirnya ia menyangkal imannya dan meninggalkan Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat Yesus berkata di sini dalam ayat yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa hal yang harus kita pahami tentang penderitaan kita sebagai umat Tuhan? Yang pertama, aku mengajak kita semua, penderitaan bagian dari rencana Allah di dalam kehidupan kita. Mengapa dikatakan bahwa penderitaan itu bagian dari rencana Allah di dalam kehidupan kita? Kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Kita akan melihat di sana dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 16. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-15 berkata dalam Kisah Rasul, mari jemaat Tuhan kita buka Alkitab kita. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Saya harap kita semua sudah membuka. Demikian firman Tuhan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Firman Tuhan memerintahkan kepada Ananias agar ia pergi untuk menjumpai pada waktu itu yang bernama Saulus. Ketika Saulus dalam keadaan tidak melihat selama 3 hari, ia ada dalam kebutaannya. Dan firman Tuhan memerintahkan agar Ananias menumpangkan tangan atasnya supaya ia dapat melihat. Dan Tuhan dengan jelas berkata kepada Ananias bahwa ia memanggil Paulus ini untuk menjadi alat kepunyaannya. Dan ketika ia menjadi milik Tuhan, maka Tuhan berkata di dalam kehidupan Paulus atau Saulus yang pada waktu itu sebelum ia bertobat, akan ada banyak penderitaan yang ia alami oleh karena nama Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah punya rencana di dalam kehidupan Rasul Paulus. Tetapi untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan Rasul Paulus, Paulus harus melewati ada banyak kesulitan, Paulus harus melewati ada banyak tantangan, Paulus harus melewati ada banyak penderitaan yang ia harus terima dalam hidupnya karena Allah punya rencana di dalam kehidupannya. Penderitaan bagian dari rencana Allah di dalam hidup Rasul Paulus. Karena melalui penderitaan ini, orang-orang yang ragu-ragu tentang siapa Paulus, orang yang awalnya mencurigai bahwa Paulus ini benar atau tidak mengikuti Tuhan, tetapi ketika Paulus masuk di dalam penderitaan, Paulus rela menderita memberitakan Injil Tuhan, maka disitulah ditemukan bahwa kebenaran yang sesungguhnya Paulus ini benar-benar adalah milik Tuhan. Paulus ini adalah benar-benar pengikut Tuhan. Paulus ini benar-benar adalah rasul Tuhan.
bukan dilihat pada keadaan-keadaan baik, tetapi justru ketika Paulus harus berhadapan dengan penderitaan, dia tetap setia di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa hari-hari ini kita harus menghadapi keadaan sulit? Mari kita pahami dari sudut pandangan iman Kristen kita secara benar, bahwa ada rencana Allah yang baik di balik semuanya. Penderitaan bagian dari rencana Allah. Yang kedua, kita akan melihat mengapa kita harus memahami tentang penderitaan yang harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen dari sudut iman Kristen. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, hal yang kedua, penderitaan untuk melihat kesungguhan kita dalam penggiringan kita akan Tuhan. Mengapa penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Ini merupakan minggu sengsara untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana Yesus harus mengalami kesengsaraan dan penderitaan hingga sampai ia mati di atas kayu salib. Penderitaan itu datang dalam kehidupan orang percaya sesungguhnya adalah untuk melihat kesungguhan kita di dalam penggiringan kita akan Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22, kita membaca sampai dengan ayat yang ke-24. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Dikatakan dalam ayat 22, jemaat Tuhan, mari buka Alkitab kita lihat baik-baik, perhatikan, simak baik-baik ayat ini. Dikatakan dalam ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik mengapa penderitaan itu harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam penderitaan ini akan melihat bagaimana kesungguhan kita di dalam penggiringan kita akan Tuhan. Lihat Rasul Paulus berkata, aku tidak tahu, aku ditawan di dalam roh, aku pergi dari kota ke kota. Dan di dalam perjalanan itu Paulus berkata, penjara dan sengsara itu yang menanti aku. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan diutus, lalu ia tahu bahwa ketika ia diutus di sana ada penjara, ada sengsara, ada penderitaan, berpikir. Bahkan kita melihat zaman sekarang sulit sekali. Kita melihat sampai hari ini saya secara pribadi sulit sekali mencari orang-orang yang sungguh-sungguh terpanggil untuk memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok desa, sampai ke daerah-daerah pedalaman yang di sana tidak ada sama sekali komunikasi internet dan segala macam, yang harus melewati perjalanan bahkan berhari-hari baru sampai di sana. Tidak ada. Tapi hebatnya Paulus, firman Tuhan berkata, dia memahami, dia mengerti, sehingga ia berkata dalam pasal yang ke-20 ayat 24 ini, kalau kita lihat luar biasa. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Dia benar-benar tidak mempedulikan. Kalaupun oleh karena pelayanan ini, lalu ia harus menderita bahkan mati, dia tidak peduli akan hal itu. Dia tidak menghiraukan nyawanya. Mengapa dia katakan demikian dalam ayat 24 ini? Tetapi tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun,
asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Tidak ada orang bisa mencapai sebuah tujuan. Tidak ada orang bisa mencapai garis akhir dari perjalanan hidupnya di dalam kesetiaannya bersama dengan Tuhan jika tidak dilakukan di dalam kesungguhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita melihat mengapa kita harus masuk ke dalam penderitaan. Mengapa penderitaan itu harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul tadi mengatakan dalam pasal yang ke-20 ayat 24, karena melalui penderitaan inilah kita akan menemukan kesungguhan kita dalam mengiringi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti Yesus berkata, jika orang-orang benar-benar sungguh-sungguh ikut Yesus, di dalam Injil Matius pasal 5 tadi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, bagian dari pembacaan awal kita tadi. Injil Matius pasal 5 tadi ayat yang ke-11. Jika orang ini benar-benar sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, ketika ia diperhadapkan pada penderitaan, Yesus berkata, itu adalah kebahagiaan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Dan itu ditunjukkan oleh Paulus dengan ia tidak menghiraukan nyawanya. Ia rela masuk ke dalam penjara dan sengsara. Ia rela. Kenapa? Karena ia mengerti itulah kebahagiaan yang menurut sudut pandangnya Tuhan. Hal yang kedua ini mengingatkan kita hari ini di minggu sengsara ini. Jika kita harus masuk ke dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam permasalahan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ini waktu Tuhan untuk melihat apakah kita masih sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kemana-mana saya pergi ke desa, saya menemukan ada banyak keluhan. Masyarakat yang ada di desa mengatakan dengan harga karet yang murah, harga barang yang mahal. Ada banyak hal yang saya dengar itu lebih banyaknya adalah berbicara bagaimana mereka bisa menjalani hidup ini. Terlintas oleh saya dalam perenungan firman Tuhan, kita baru berhadapan masalah harga. Kita baru berhadapan hanya masalah-masalah yang seperti sekarang ini, tetapi Paulus berhadapan dengan penjara dan kematian. Dia tetap berkata, aku harus mencapai garis akhir. Ini berbicara kesungguhan, berbicara tentang penyerahan hidup secara total di dalam Tuhan. Ini hal yang kedua jemaat Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, saya mengajak kita untuk kita benar-benar memahami mengapa penderitaan itu datang dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, penderitaan itu berhubungan dengan janji Allah buat hidup kita. Penderitaan itu punya hubungan yang erat dengan janji Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan, atas kehidupan umat Tuhan, atas kehidupan orang percaya. Nah, oleh sebab itu kalau penderitaan itu datang dalam hidup kita, kita harus melihat secara benar. Kalau kita bisa melihatnya dengan secara benar menurut iman Kristen, sudut pandang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang akan menerima janji Allah dalam hidupnya. Roma pasal 8 kita akan melihat. Alkitab mencatat buat kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari jemaat Tuhan, kembali buka Alkitab kita, lihat baik-baik ayat ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jika penderitaan itu datang dalam hidup kita, apa hubungannya
dalam kehidupan kita. Sudah temukan Roma pasal 8 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan ayat ini. Mengapa penderitaan itu harus kita alami? Karena penderitaan itu punya hubungannya dengan janji Allah. Bapak ibu saudara, tidak cukup hanya kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tidak cukup hanya kita berkata bahwa kita orang Kristen, lalu itu menjadi jaminan untuk kita menerima kemuliaan Allah kelak. Terlalu gampang menjadi orang Kristen seperti itu. Tetapi Paulus menjelaskan dalam kebenaran firman Tuhan kepada sidang jemaat Tuhan di Roma. Ia berkata jika mereka harus mengalami penderitaan di dalam hidup mereka, jika mereka harus mengalami penderitaan di dalam pengiringan mereka akan Tuhan, jika mereka harus mengalami penderitaan di dalam hidup mereka oleh karena percaya kepada Tuhan, maka ini untuk membuktikan apakah kita benar-benar anak-anak Allah, apakah kita benar-benar orang yang layak menerima sebagai ahli waris dari janji Allah. Oleh sebab itu penting bagi kita sidang jemaat Tuhan untuk memahami ini. Jika kita benar-benar adalah anak-anak Allah, maka ketika penderitaan itu datang dalam hidup kita, maka kita memiliki sudut pandang yang benar. Apa cirinya sudut pandang yang benar? Sebagai anak-anak Allah yang mengerti dan memahami sudut pandang yang benar dari penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Mari lihat, Paulus memiliki sudut pandang yang benar. Dikatakan dalam ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ini penting untuk kita miliki jemaat Tuhan. Paulus berkata sebab aku yakin. Dia memiliki keyakinan penderitaan apa yang sedang ia alami, yang tadi sudah kita dengar, ada penjara, ada sengsara, ada penganiayaan. Bahkan ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Ia pernah karam kapal, ia pernah tidak makan. Banyak hal penderitaan yang ia alami, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus pernah berkata, semuanya itu tidak akan bisa memisahkan ia dari kasih Kristus. Lebih hebatnya lagi, Paulus memiliki sudut pandang yang benar tentang penderitaan yang ia alami. Dia berkata, penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diterima kelak. Nah, apabila kita bertahan dalam penderitaan ini, apabila kita tetap menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, di tengah-tengah penderitaan ini, maka Tuhan berkata, jelas sekali firman Tuhan ini berkata dalam ayat yang ke-17 ini tadi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berhak menerima janji-janji Allah. Tetapi untuk bisa menerima janji-janji Allah, ada banyak janji Allah buat kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya, jika kita menderita oleh karena nama Yesus. Berbahagia, Yesus bilang. Apa yang membuat kita berbahagia? Ini dia. Paulus katakan bahwa kita akan menerima janji Allah bersama dengan Kristus.
kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada masa raya Paskah yang sebentar kita akan rayakan di bulan ini. Walaupun kita tidak tahu situasi, tetapi Tuhan tidak menanti yang mewah-mewahnya. Yang Tuhan sedang mau lihat bagaimana umat Tuhan melihat penderitaan ini dari sudut iman yang benar. 3 hal ini penting untuk kita mengerti, sehingga kita tetap menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang bersuka cita, menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, menjadi orang yang tidak patah semangat, menjadi orang yang tidak lemah dan letih lesu di dalam penggiringan kita akan Tuhan, tetapi menghadirkan kehidupan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan kalau ini bisa kita jalani, maka saya mau katakan, kita orang lebih dari pemenang. Amin. Kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari pemain musik, leader singer, kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Adakah hal yang sulit dalam hidupmu jemaat Tuhan hari ini? Adakah di antaramu merasa sudah tidak sanggup dan tidak mampu? Jika hari ini kita hanya diminta tinggal di rumah saja, itu kita masih bersyukur. Tapi mari kita bayangkan jika kita seperti Paulus. Dia berkata, ketika aku pergi dari kota ke kota, penjara dan sengsara, itu yang menunggu aku. Bukan karena ia melakukan kejahatan, tetapi karena ia memberitakan kebenaran Injil. Namun Paulus tetap mengatakan, aku tidak mempedulikan nyawaku. Aku harus sampai pada garis akhir. Karena ia tahu ada kemuliaan Tuhan. Ada janji-janji Allah yang akan diberikan atas hidupnya. Jemaat Tuhan, kau yang tinggal di rumah, mari naikkan syukurmu di dalam Tuhan. Mari kita tetap bersyukur hari ini. Kita bukan di penjara, kita tidak dianiaya, tetapi kita hanya diminta untuk tinggal bersama di rumah. Adakah engkau merasa berat beban dalam hidup? Mari kita memiliki sudut pandang seperti Paulus. Penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan kelak oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dunia ini bukan tempat yang kekal bagi kita. Dunia ini tempat yang fana, dan kemah ini akan dibongkar. Tetapi buat kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, Allah akan menyediakan kemah yang abadi bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sementara song leader singer menaikkan pujian di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan, ambil waktu bersaat teduh. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian kembali
bangsa kami Tuhan. Lawat bangsa kami ini Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa dan berdoa syafaat bagi bangsa ini, yes Tuhan. Membawa doa kami kepadamu, Amin, amin Tuhan. sesuatu yang besar pasti terjadi dalam ubahkan negeri kami. Amin, amin Tuhan. Kami percaya. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, kita naikkan pujian ini dari awal lagi. Mari kita percaya pemulihan Tuhan Kami terjadi atas bangsa ini. rencanamu Amin Yesus. rencanamu yang mulia Kami hanya berharap padamu saja Bapa. dalam satu tubuh kami bersatu Yesus. menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat Amin. atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Yesus. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa Amin. kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dalam ubahkan negeri kami. Amin Yesus. Hanya namamu Tuhan ditinggikan Amin, amin, atas amin Yesus. seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini. Mengajar kami untuk kami memahami tentang arti penderitaan yang harus kami alami. Sehingga jangan oleh karena penderitaan ini membuat kami jauh daripada Tuhan. Jangan oleh karena kesulitan dan kesusahan yang harus terjadi dalam hidup kami membuat kami lupa akan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami, yaitu karya keselamatan-Mu dan pengampunan dosa yang telah Engkau berikan buat hidup kami. Jangan oleh karena hal yang bersifat sementara saja, yang tidak kekal, membuat kami melepaskan hal-hal yang bernilai kekal dalam hidup kami Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu, Roh Kudus akan membantu kami pribadi lepas pribadi menjadi pengikut Tuhan seperti hamba-Mu Rasul Paulus. Kami tidak pernah kenal berhenti mengiring Engkau sampai garis akhir. Berkati kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami tetap berdiri berdoa atas bangsa ini. Kasihani bangsa kami Tuhan. Kami hanya berharap belas kasihan-Mu atas bangsa ini Bapa. Karena kami terlalu yakin betapa besar dan ajaib kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang hebat. Engkau yang sanggup menghentikan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi itu mungkin bagi-Mu. Bantu kami Tuhan atas bangsa ini. Bapa, kami perlu pertolongan.
Lepaskan, bebaskan bangsa kami dari wabah ini Tuhan. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat hingga sampai ke tingkat daerah, bahkan sampai ke desa-desa. Berkati kami semua Tuhan, masyarakat Indonesia itu kami bersatu hati bergandeng tangan untuk menghentikan penyebaran virus ini. Hikmat-Mu bekerja atas seluruh kehidupan kami, masyarakat dan bangsa ini. Ini saatnya kami untuk bersatu. Ini saatnya Tuhan untuk kami bersatu. Pakai kami Bapa. Pakai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hari ini kami berdiri di tempat ini bersama dengan sidang jemaat-Mu Bapa. Kami mau perkatakan, kami patah hancurkan, kami putuskan setiap kekuatan kuasa dari virus corona ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hanya dari bangsa ini. Dalam nama Yesus. Keluar dari bangsa ini. Kuasa-Mu Tuhan lebih hebat dan segala-galanya. Engkau Tuhan yang mendengar setiap seru doa kami. Jika ada pelanggaran dan dosa atas bangsa ini, ampuni Tuhan. Pelanggaran pemimpin-pemimpin kami, dosa-dosa bangsa kami, ampuni Tuhan. Biarlah Engkau boleh menghadapkan wajah-Mu atas bangsa ini dan pemulihan-Mu terjadi atas bangsa ini, sehingga negeri kami ini Tuhan menjadi negeri yang diberkati oleh Tuhan. Oh haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami doakan Tuhan setiap warga masyarakat yang hari-hari ini sedang ada dalam kesulitan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka, agar mereka tetap kuat dan tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Segala keperluan makan dan minum mereka Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersatu hati berdoa saat pagi hari ini buat seluruh umat sidang jemaat-Mu. Bapa, Engkau Allah yang menjadi pertolongan buat hidup mereka hari ini. Engkau yang tahu dan mengerti keberadaan mereka Tuhan. Jika hari ini ada di antara mereka yang sakit, aku doakan dalam nama Yesus sembuh. Jika hari ini mereka ada beban berat, aku doakan dalam nama Yesus Tuhan memberikan kelegaan buat mereka. Jika hari ini mereka ada dalam keadaan kebimbangan, keraguan, Roh Kudus hadir menjamah hati mereka, untuk mereka tetap kuat di dalam Engkau Bapa. Aku berdoa pun firman itu bekerja dan mengerjakan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hati dan pikiran sidang jemaat-Mu, sehingga mereka tetap menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sekali lagi kami doakan Kabupaten Baridu Timur ini, atas izin dan perkenanan-Mu Tuhan, biarlah kabupaten ini menjadi zona hijau yang dibebaskan, dilepaskan dari virus ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat kota Palangkaraya Tuhan pulihkan. Kami tetap berdoa untuk mereka yang ada di garis depan, berjuang, memberikan penanganan buat setiap mereka yang sakit. Tuhan juga memberkati mereka, mencegah, melindungi mereka.
para dokter, tenaga medis Tuhan berkati. Kami doakan mereka. Kami doakan mereka yang sakit oleh karena virus ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka boleh sembuh pulih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Sebagaimana apa yang telah direncanakan bahwa setiap kami mengumpulkan persembahan di rumah kami masing-masing. Aku doakan setiap persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan diberkati. Tuhan tidak memandang banyak sedikitnya, tetapi yang Tuhan lihat adalah wujud syukur kami, terima kasih kami, niat hati kami yang benar untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami tidak melihat kepada manusia, tetapi kami melihat kepada Allah yang adalah sumber segala berkat atas hidup kami. Bapa, aku memberkati setiap persembahan mereka dalam nama-Mu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan sidang jemaat-Mu. Diberkatilah rumah tangga keluar masuk mereka, diberkati dalam nama Yesus. Diberkatilah apa yang ada pada mereka, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Diberkati anak-anak mereka, diberkati hubungan suami istri, diberkati dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, sehingga semuanya ada di dalam berkat dan mujizat-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Seluruh seru dan doa kami ini kami alaskan di dalam doa yang Kau telah ajarkan kepada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat Tuhan, Engkau yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluarga rumah tanggamu, atas usaha dan pekerjaan, atas ternak, kebun, sawah, ladangmu, bisnismu. Mari arahkanlah hatimu. Di akhir ibadah ini ya Bapa, aku mohon atas seizin dan perkenananmu. Selaku hamba-Mu, aku melepaskan berkat atas seluruh sidang jemaat Tuhan, atas setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita akan naikkan pujian, doa Yabes, dan selanjutnya kita akan akhiri seluruh kali ibadah kita.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Salam.